saudara dikasih Tuhan. Shalom. Tanpa terasa kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan November. Biarlah bulan November ini merupakan bulan yang penuh sukacita bagi kita semua. Apapun keadaan kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mau tetap bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, kita akan sama-sama memperkatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memperkatakan Tuhan Mazmur 91. Bila Mazmur 91 tergenapi dalam kehidupan kami, bahwa kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami mau mempersiapkan hati kami. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya oleh kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, Engkau telah menebus dosa kami. Engkau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini biarlah setiap kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Engkau melayakkan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Olehmu basah darah-Mu, telah tebus dosa.
masuk ke hadirat-Mu. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku berhati-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, karena kekudusan-Mu,
syukur kami kepadamu. Haleluya, Jesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, Yesus. Segala pujian dan syukur, amin, haleluya, hanya bagimu, Yesus, amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat kami memuji menyembah Tuhan, maka pemulihan terjadi, kemenangan terjadi atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau bersuka cita, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah anak domba Allah. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba.
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Mari kita akan mendengarkan pengajaran Voice of Pentecost dari tim Teologia GBI Gatot Subroto. Shalom saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita.
dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian dari hati kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik. Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di Yesusku. Pujian dari hatiku selalu
di surga, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Pada hari ini adalah hari pertama bulan yang baru, yaitu bulan November. Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang sangat besar, yang adalah perisai dan pagar tembok bagi kami. Sehingga sampai hari ini kami boleh kuat oleh karena kasih setia-Mu Tuhan. Bapa di surga, biar Engkau yang berbicara dalam ibadah ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang beracara dan kuasa Roh Kudus yang mengajarkan kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak apa-apa ini dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, berikan hati yang baru, seperti tanah yang subur. Pada saat benih firman Tuhan ditabur, benih itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dengan demikian, nama Bapa di surga dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom, shalom. Katakan kanan kiri shalom, shalom. Haleluya. Katakan kanan kiri selamat datang di bulan yang baru, bulan November. Tanpa terasa kita sudah dari bulan April sampai Oktober dan kita memasuki bulan November. Kita mengikuti ibadah online dan mengucap syukur bahwa di dalam ibadah online ini kita mengalami kehadiran Tuhan. Dan kita harus mengucap syukur bahwa dalam ibadah ini merupakan kesempatan buat kita untuk membalas kebaikan Tuhan, yaitu dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita semua, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai The Great Commission. The Great Commission, yaitu amanat agung. Yang dikenal adalah amanat agung, yaitu pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga kepada murid-muridnya, kepada semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita buka dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Judul perikopnya perintah untuk memberitakan Injil. Saya ulangi. Perintah untuk memberitakan Injil, The Great Commission. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ulangi. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mereka mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai pesan terakhir dalam suatu keluarga, pasti pada saat orang tua ataupun opa atau omah ataupun saudara yang saat detik-detik dying, artinya terakhir dipanggil Tuhan, pasti ditanya apa sebenarnya pesan terakhir. Dan setiap pesan terakhir selalu diingat dan selalu diperhatikan. Saya waktu dulu sebelum bapak saya meninggal, saya dipesankan, Garrett, engkau harus melanjutkan usaha yang papa sudah rintis. Sekalipun punya rencana sendiri, tapi orang tua punya pesan terakhir. Sampai saat ini saya selalu pegang pesan terakhir.
Apalagi Tuhan Raja di atas segala raja. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada pesan terakhir. Dan harus diperhatikan. Dan harus dilaksanakan. Dihormati. Jangan diacuhkan. Bapak Ibu Saudara, ada 4 kata kerja di dalam perikop ini. Yaitu yang pertama, pergi. Bahasa aslinya pareotentes. Artinya sementara, kapanpun dan dimanapun engkau harus pergi. Artinya setelah engkau menerima keselamatan, kau harus menceritakan kepada semua orang. Teladani seperti wanita Samaria pada saat wanita Samaria itu berjumpa pada Yesus di tengah hari bolong. Dan dia sangat kagum dan melihat ini sesungguhnya Mesias. Akhirnya wanita Samaria itu pergi ke sekampungnya dan ceritakan kepada semua orang. Dan semua orang sekampungnya menjadi percaya karena satu orang. Kata kerja yang pertama di dalam perikop ini adalah pergi. Artinya mobile, melangkah. Ingat, keselamatan itu bukan untuk diri kita sendiri. Kita harus bagikan dan ceritakan kepada semua orang. Masalah mereka mau percaya atau ikut kita, itu bukan bagian. Masalah itu bukan bagian kita. Masalah mereka insaf dalam dosanya dan mereka bertobat, itu bagian Roh Kudus, Roh Allah yang diutus oleh Bapa di surga untuk menginsafkan semua orang dari segala dosanya. Bagaimana mereka mengerti bahwa mereka berbuat dosa kalau tidak ada yang menceritakan bahwa itu adalah dosa? Dan bagaimana mereka mengerti adanya keselamatan, ada penebusan dosa oleh biar darah Yesus kalau kita tidak menceritakan? Ada kawan saya, dia tahu saya pendeta, malah dia bilang begini, Bung, kamu harus bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Saya bingung, kenapa dia harus ceritakan begitu ngomong pada pendeta? Akhirnya saya WA dia, Bung, saya sudah berdosa dan saya sudah bertobat dan sungguh-sungguh, dan hanya jalan satu-satunya kepada Isa Al-Masih, jalan kebenaran dan hidup. Mau bertobat bagaimana? Saya sudah bertobat dan saya sudah menemukan jalan kehidupan ini. Dan bukan moga-moga. Keselamatan itu bukan moga-moga. Keselamatan itu pasti. Surga itu pasti. Saya WA setiap orang yang percaya di dalam hatinya bahwa Yesus Kristus, Isa Al-Masih adalah Tuhan, dan dia mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya yang telah mati di palang kayu, di kayu salib, dan darahnya tercurah menebus segala dosa-dosa saya. Sehingga kalau hari ini saya dipanggil Tuhan, saya pasti masuk surga. Itu kepastian. Sampai akhirnya dia kirim YouTube mengenai seorang pendeta jadi apa gitu loh, menyangkal. Saya bilang, saya jawab, semua para pendeta itu lari dari iman kepercayaannya karena dia tidak mengerti dan memahami cinta kasih Tuhan sungguh-sungguh. Kalau dia tidak mengerti dan memahami apa itu Injil, pasti dia akan murtad. Tapi kalau dia benar-benar mengerti dan mengenal ginosko, intim dengan Tuhan, saya percaya pendeta itu tidak akan murtad. Atau hamba Tuhan atau semua orang yang percaya tidak akan murtad. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Makanya setiap hari kita harus fokus pada Injil.
Makanya kita harus setiap hari kita fokus pada salib Yesus. Kita fokus kepada kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena kasih, dunia binasa. Kita masuk neraka. Roma 1 ayat 16 di situ berkata, mari kita baca. Roma 1 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya, tidak hanya bangsa Yahudi, tapi orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga tidak ada perbedaan lagi antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi, termasuk bangsa Indonesia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menjadi milik Yesus, dia adalah keturunan Abraham, keturunan Ibrahim, dan berhak terima janji-janji Allah. Percayalah. Sebab itu pergi dan ceritakan kebaikan Tuhan. Banyak orang yang tidak mengerti dan memahami bahwa Yesus datang hanya sebagai nabi, hanya fungsinya sebagai menyembuhkan sana dan sini. Bahkan saya dilecehkan. Wah, Tuhan yang kamu mati ya. Oh, Tuhan yang kamu mati di salib ya. Mereka tidak mengerti Injil yang mereka dengar tidak lengkap. Sebab itu bagian kita harus pergi menceritakan Injil. Makanya dari kitab yang mereka anut, di situ dikatakan, apabila engkau tidak mengerti di dalam kitab ini, belajarlah dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat. Injil adalah kekuatan Allah. Haleluya. Dahsyat. Saya sangat excited. Saya sangat bersemangat kalau berkhotbah mengenai amanat agung. Beberapa hari terakhir dari bulan Agustus sampai bulan sekarang dan seterusnya, puji Tuhan GBI Legend Suprapto diberikan kepercayaan untuk melayani orang-orang yang miskin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita memberitakan Injil, dan setiap hari mereka jumlahnya semakin bertambah dari jumlah 40 orang awal Agustus sampai sekarang sudah hampir 130 orang. Dan saya ditugaskan untuk memberitakan Injil, menceritakan kabar sukacita supaya mereka bisa mengerti dan memahami. Dan saya berdoa, saya percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan, dan itu adalah kehendak Tuhan. Kata kerja yang kedua yaitu baptis, dalam bahasa aslinya baptisontes, artinya harus ditenggelamkan manusia lamanya di dalam air seluruhnya itu, kemudian dibangkitkan menjadi baru. Dan itu wajib. Kalau ada kesempatan untuk dibaptis, harus dibaptis. Kecuali kalau tidak ada kesempatan untuk dibaptis. Ya, misalnya kalau ada seorang teman atau saudara ataupun keluarga ataupun siapapun ya lagi di ICU, oh harus dibaptis nih. Oh, ditenggelamkan, mati, repot. Kalau orang Madura bilang mati, bahaya, bisa dituntut. Itu bisa kita doakan, tuntun dia di dalam menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Seperti Tuhan Yesus disalib, ada dua orang yang salah satunya meminta pada Tuhan Yesus, jikalau nanti engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Mereka sama-sama disalib dan tidak ada kesempatan untuk dibaptis. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga kau ada di Taman Firdaus. Pertanyaannya, kalau dia nabi, kok bisa ya berkata dan menentukan kau masuk surga? Nabi tidak bisa menentukan, kamu masuk surga. Hanya bisa moga-moga. Bahkan Nabi bilang, doakan aku moga-moga
aku masuk surga. Tapi Yesus tidak berkata seperti itu kepada orang penjahat itu. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Sekalipun para pasukan pada saat disalib, Yesus disalib, dan komandannya bilang, tunjukkanlah kuasamu, katanya engkau sebagai raja. Namun detik-detik terakhir ada pengakuan dari ketua komandan panglima, sungguh dia adalah Tuhan. Sungguh dia adalah Tuhan. Di akhir-akhir zaman nanti, orang yang menjelekkan ataupun melecehkan Yesus, pada akhirnya dia akan berkata, sungguh dia adalah Tuhan. Bukankah Rasul Paulus dalam Alkitab di situ ditulis, pada hari-hari terakhir banyak lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan semua lutut bertekuk lutut menyembah Yesus. Yesus tidak perlu tim pembelaan, tidak perlu. Pada saat dia diadil, apakah engkau raja? Yesus berkata, engkau yang mengatakan demikian. Dia tidak mengaku, dia aku raja. No. Sesungguhnya dia mampu. Bahkan pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia bilang pada Simon, aku bisa perintahkan malaikat surgawi untuk menolong aku, tapi aku tidak melakukannya. Itu hebatnya. Banggalah kepada Yesus. Haleluya. Kata kerja yang ketiga, muridkanlah. Bahasa aslinya Mateo Theosate. Itu bahasanya, muridkanlah. Arti memuridkannya itu bukan menjadi murid, artinya terus menerus, always. Ada mentor dan mentee. Dan memuridkan itu bukan suatu program. Memuridkan itu kepada semua orang, bukan hanya orang-orang Kristen saja. Penelitian dari bilangan riset, 90% pemuridan di dalam gedung gereja, 10% di luar gereja. Harusnya ya 50-50. Pada saat kau punya teman yang belum percaya pada Tuhan Yesus, engkau pimpin, kau tuntun, itu sudah memuridkan. Hasil riset dari bilangan riset itu, bagaimana orang bisa percaya menjadi Kristen. Dari hasil riset itu terjadi kalau dia melihat apa yang dilakukannya. Artinya ada holistik. Tidak setiba-tiba, sekolah udah diberitakan Injil, gue mau ikut Kristen, aku mau ikut Yesus. Gak bisa. Riset tidak membuktikan seperti itu. Tapi riset, penelitian itu, setiap orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Yesus, dia melihat secara holistik. Sebagian besar terjadi kalau dia lihat gaya hidup kita. Makanya kita penting sekali punya gaya hidup kita benar-benar. Menjadi pengikut Yesus menjadi benar-benar menjadi gaya hidup kita. Bukan menjadi pengikut Yesus hanya hari Minggu doang. Haleluya. Haleluya. Sesudah itu haleluya. Gak ada bedanya apa itu orang Kristen ataupun orang yang bukan orang Kristen. Menjadi batu sandungan, bagaimana aku mau jadi pengikut Yesus sedangkan kau sendiri seperti itu. Dan jangan membela diri, itu udah gaya gua. Harus benar-benar kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara, bayar harga untuk menjadi Kristen, suatu gaya hidup setiap hari. Amin. Berani pikul salib, sangkal diri. Amin. Memuridkan, sekali lagi, memuridkan itu bukan menjadi suatu program gereja, tapi benar-benar merupakan gaya hidup sepanjang hari. Engkau memuridkan secara holistik.
Ada hasil riset sini dikatakan ya. Mengapa orang Kristen tidak memuridkan orang lain? Yang pertama, 22,6% hanya tugas pendeta dan pekerja gereja. 61,2% tidak mampu. Artinya gimana ya, gue gak ngerti itu bagaimana memuridkan. Kurangnya keahlian, pengetahuan, kompetensi, dan merasa tidak layak. Hati-hati kalau ada kau merasa intimidasi, aku udah gak layak, Hati-hati, itu intimidasi dari si iblis. Harus engkau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sebab darah Yesus Kristus cukup menjadikan kau layak. Kalau kau berdoa, Tuhan saya tidak layak, berarti kau tidak menghormati pengorbanan Yesus. Pada saat kau minta ampun, dosa-dosamu diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau engkau mengaku segala dosa-dosamu, Allah itu adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita, baik itu dosa nenek moyang kita, dosa apa yang kita lakukan, dan menyucikan dari segala kejahatan kita. Hebat. Kenapa? Darah Yesus Kristus itu yang memperdamaikan, yang menebus dosa-dosa kita. Kemudian 14,9% sibuk, bukan prioritas saya, dan 1,3% lain-lainnya. Jadi tugas memuridkan tidak hanya tugas dari seorang pendeta ataupun pekerja gereja. Semua orang yang percaya harus punya tugas memuridkan. Mentor dan menti. Sekarang pertanyaannya, mulai hari ini kau program, aku mau mentor orang. Bagaimana caranya Pak Pendeta memuridkan orang? Minimal kau dia mensapa dia, bagaimana kabarnya? Dengan WA ataupun Telegram. Itu udah bagus, itu udah top. Dan diakhiri Tuhan Yesus memberkati engkau. Saya punya grup di dalam angkatan saya di Fakultas Ekonomi. Tadinya saya mau left karena mayoritas ya tahu sendirilah bagaimana gitu ya. Tapi Tuhan tegur saya, tidak boleh. Justru di tengah-tengah mereka tidak mengerti mengenai Injil, engkau harus hadir dan memberitakannya. Masalah dia tidak mengerti dan memahami dan menolak, itu bukan bagian kita. Yang penting bagian kita adalah memberitakan, menceritakan bahwa sungguh yang mati di salib adalah Isa Al-Masih. Yang mati di palang kayu adalah Isa Al-Masih. Karena berita Injil yang mereka miliki bahwa Isa itu, Nabi Isa tidak mati di salib. Dan bagian kita untuk memuridkan. Katakan amin. 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 Kata kerja yang keempat adalah mengajarkan orang. Bahasa aslinya didas kontes. Dan kita harus mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan dan memuridkan mereka. Puji Tuhan, hasil riset ya di Indonesia memuridkan itu 40,4%. Tapi di Amerika 20%. Kita harus memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, ada 3 proyek terakhir dalam 40 hari terakhir Yesus masih di bumi setelah Yesus bangkit. Pada saat Yesus terangkat ke surga, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3-8, yang pertama, Yesus membuktikan bahwa Yesus hidup. Kita baca di dalam ayat 3, Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang pertama adalah membuktikan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Kalau pengajar Injil di sebelah ya diakui bahwa Yesus Isa Al-Masih itu terangkat ke sorga, tapi tidak melewati fase kematian di palang kayu. Pada hari ketika dia bangkit,
Dan selama 40 hari membuktikan bahwa Isa masih hidup dan bangkit dan mengalahkan maut. Dan ini kita harus ceritakan bahwa Yesus sungguh hidup. Yesus memang mati di palang kayu. Sekalipun orang meledek, mengejek kita, wah, Tuhannya orang Kristen mati. Memang benar-benar Yesus itu mati di palang kayu dan dibuktikan. Ya, pada saat detik terakhir, lambungnya itu ditusuk oleh tombak. Sehingga Thomas yang tidak percaya, dia kata, Thomas, sini mana jarimu, tunjukkan di dalam sini. Benar-benar dilupa. Sini kedua tangannya, dan sini lambungku. Itu bekas tombak ada. Itu yang namanya tubuh kemuliaan yang akan kita dapatkan, yang kita akan alami pada saat sangkakala berbunyi, yaitu kita terangkat ke surga. Tubuh kita menjadi tubuh yang baru. Ini namanya kehebatan luar biasa. Semua karena kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, kau mau ya Tuhan mau mati buat saya, kau mau ya Tuhan mau diludahi, kau mau ya Tuhan mau dicambuk, kau mau ya Tuhan mau ditampar. Saya jadi teringat sebuah lagu. Kalau bukan kasih, haleluya, lautan kering, burung tak berkicau, burung tak berkicau, langit tak berbintang, kalau bukan kasih. Surga tiada, surga tiada, tiada yang ku rasa kalau bukan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka, tapi beroleh hidup yang kekal, beroleh sorga. Haleluya. Itu semua karena kasih Tuhan. Kalau kita sudah benar-benar sungguh-sungguh mengenal, merasakan kasihnya Tuhan, pasti dia akan mikir 2 kali untuk melakukan dosa. Bahkan dia benci terhadap dosa. Karena dosa membuat manusia jauh dari Tuhan, dan dia tidak mau melakukan dosa lagi. Segala dosa, apapun dosa, perzinahan, percabulan, pembunuhan, ataupun nonton video porno, itu semuanya dosa. Harus sadar dan kita memahami, harus dijauhkan, dan jangan berbuat dosa lagi, kata Yesus. Dan darah Yesus yang menjadi pendamaian antara kita semua dengan Tuhan. Yang kedua, Yesus mendiskusikan tentang kerajaan Allah. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus menceritakan, mengajarkan tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan surga bukan hanya bicara soal makanan dan minuman, tapi berbicara mengenai damai sejahtera. Adakah kau damai sejahtera dalam hidupmu? Minta kepada kuasa Roh Kudus supaya ada damai sejahtera. Di situ adalah kerajaan surga. Apakah ada kau sukacita? Adakah kau sukacita? Minta pada Roh Kudus supaya ada di sukacita. Itulah yang namanya kerajaan surga. Amin. Jangan sebentar-bentar marah. Kendalikan emosimu. Minta kepada Tuhan roh pengendalian diri supaya emosi kita jangan naik. Amin.
Karena kemarahan itu merupakan mematikan karakter orang. Setiap hari, setiap saat, kau harus berkata, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Pada saat ada kerajaan sorga di dalam hati kita, sekalipun keadaan tidak mengenakan, sekalipun keadaan membuat hati kita pilu, membuat hati kita sedih, membuat kita mengalami beban berat, ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita dan berkata, sekalipun hasil ladang mengecewakan, kambing domba terhalang dari kandangnya, tapi aku akan selalu bersukacita sebab Roh Allah yang memberikan kekuatan bagi kedua kakiku seperti rusa naik ke dalam bukit batu yang tinggi. Amin. Amin. Datanglah kerajaanmu. Yang terakhir, yaitu Yesus menceritakan amanat agung, memuridkan strategi satu-satunya mencapai tujuan akhir, yaitu kerajaan Allah. Kita harus membangun kerajaan Allah selama kita masih ada di bumi ini. Membangun kerajaan Allah, memperbesar kerajaan Allah. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Artinya semakin banyak orang yang percaya pada Tuhan, dan semakin banyak orang yang menjadi teladan, semakin banyak orang yang menjadi gaya hidupnya menjadi pengikut Yesus. Itulah namanya amanat agung. Sekalipun tantangan di depan, tetaplah engkau percaya, engkau tidak pernah sendiri. Kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sehingga murid-muridnya Tuhan Yesus yang kemarin saya korbankan, tantangannya begitu luar biasa. Ada tantangan dari Raja Nero, sehingga akibatnya Andreas dihukum mati, dilemparin batu rajam. Andreas tetap setia sampai akhir hidupnya. Berbahagialah mereka yang percaya dan setia sampai pada akhir hidupnya. Sekalipun cobaan, ujian yang kau hadapi, tetaplah setia, setia, setia kepada Tuhan Yesus. Dan mata kita harus fokus kepada Yesus Kristus, pada salib Yesus. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Percayalah, ada kuasa yang akan menyertai kita. Yesus berkata, jikalau kau percaya, maka aku akan melakukan apa saja yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari apa yang aku lakukan, kata Yesus. Kau akan menumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Kau akan meminum racun, tapi engkau tidak mengalami celaka maut. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga, dan setan akan terbirit-birit, akan lari dan kabur, karena ada kehadiran anak-anak Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang percaya, anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Ingatlah akan amanat agung ini. Percayalah, muridkanlah kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian
hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Inilah kami Tuhan, adalah milik pusaka biji mata-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah kami Tuhan kalau kami kurang memahami pesan terakhir sebelum Kau terangkat ke surga. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami harus menjadi saksi Tuhan. Kami harus pergi kapan saja, di mana saja. Kami harus menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan Injil yang sebenar-benarnya, Injil yang benar. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Kami bersyukur kami sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, sehingga dosa-dosa kami, apapun dosa-dosa kami, Kau sudah sucikan dan kuduskan dan tebus oleh darah Yesus di palang kayu, di salib Yesus. Terima kasih untuk kematian Yesus Kristus di salib, sehingga semua dosa sudah ditanggung oleh darah Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya pada Engkau dan mengaku segala dosa-dosanya, kami menjadi manusia yang baru. Kami menjadi anak-anak Allah. Status kami diubahkan. Yang lama sudah berlalu, semua yang baru sudah datang. Dan itu adalah keselamatan. Kami percaya dalam hati kami dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sehingga kami diselamatkan. Dan keselamatan itu untuk bukan hanya buat diri kami, tapi buat semua orang. Kami mau siap memuridkan Tuhan, mementor semua orang, siapapun dia, baik itu pembantu ataupun karyawan ataupun musuh kami. Kami tetap menceritakan kepada kabar sukacita kami Tuhan. Kabar sukacita yaitu Injil Kristus yang hebat dan luar biasa. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami memperoleh kuasa keberanian untuk menginjili. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pesan firman-Mu Tuhan, supaya kami memiliki hati yang bertanggung jawab memberitakan Injil. Supaya kami meladani seperti Rasul Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Bagaimana bisa mereka mengerti, memahami bahwa Yesus adalah Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan Injil? Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Biarlah Injil keselamatan Tuhan ada tertanam dalam kehidupan kami. Dan mata kami fokus pada salib Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus, pengurapan dari Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-murid Tuhan. Baptislah mereka dan ajarkanlah mereka menjadi murid Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, suatu kebahagiaan untuk minggu pertama. Selalu kita diingatkan oleh Tuhan, itu perjamuan kudus. Kita sehidangan dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk perjamuan kudus, supaya hati kita siapkan, dikuduskan, disucikan, supaya apa yang kita makan, roti dan minum anggur ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Haleluya. Demikian ada tertulis firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengoreksi diri supaya kalau ada dosa kita minta ampun kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kamu memberitakan pengorbanan Yesus di salib sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami.
Darah Yesus Kristus yang menyucikan kami. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara mengaku dari segala dosa-dosamu yang sudah Engkau lakukan. Minta ampun kepada Tuhan. Disucikan oleh pilur darah Yesus Kristus. Kami percaya Engkau adalah setia, Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa-dosa kami dan menyucikan dari segala kejahatan kami. Terima kasih oleh darah Yesus Kristus. Dosa-dosa kami disucikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita angkat roti kita dengan tangan kanan kita. Kita bangkit berdiri. Siapkan roti Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan tertulis. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah anggur yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya, haleluya. Urabasyaka raba raba ya raba laba laba laba. Ira laba 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 laba. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oleh bilur darah Yesus Kristus, Engkau dimateraikan menjadi milik Yesus. Katakan, aku menjadi milik Yesus. Aku sudah menjadi milik Yesus. Aku sudah menjadi milik Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan, materaikan, materaikan. Oleh darah Yesus dimateraikan, dimateraikan. Engkau milik Yesus. Engkau adalah anak Tuhan, biji mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu bukan kamu lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urabalah segala penyakit apapun disembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tepuk tangan beri sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah diberikan kekuatan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, yang sakit disembuhkan oleh bilur darah Yesus. Terjadi mujizat kesembuhan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus
yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih pagi ini kami boleh menyelesaikan ibadah online pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman boleh menjadi rema dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan, urapi keluarganya, pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan lupa kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati negeri kami. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Kasihi negeri kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati dari Sabang sampai Merauke. Agar Tuhan negeri kami boleh damai sejahtera-Mu tercurah untuk negeri kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin negeri kami. Buat Presiden kami Bapak Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Juga untuk wakil-wakil kami di MPR, DPR, juga untuk Kapolri, Gubernur, ya Tuhan, semua jajaran yang ada di bawahnya, pemimpin-pemimpin negeri kami. Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan, supaya Tuhan mereka boleh memimpin dengan kasih, dengan bijaksana, dan setiap keputusan-keputusan mereka ambil Tuhan, itu adalah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, negeri kami tercinta boleh damai. Oh Tuhan, Engkau urapi Tuhan segala kuasa-kuasa roh jahat yang akan mengganggu kedamaian negeri kami. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana COVID-19. Kami percaya sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan, Kau jamah Tuhan, sembuhkan. Mereka yang bertugas untuk Tuhan penyembuhan COVID-19 Tuhan, berkati tim para medis, mereka yang bekerja di rumah sakit Tuhan, Engkau memberi kekuatan, Engkau beri kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biar COVID-19 selesai. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang terkena dampak Tuhan perekonomian. Tuhan, Engkau mengasihi negeri kami. Biarlah Tuhan negeri kami bangkit, perekonomian bangkit. Mereka yang kena PHK, tidak memiliki pekerjaan, Engkau lawat, Engkau hibur mereka, Engkau berikan pekerjaan Tuhan, dan berikan berkat-berkat-Mu untuk mereka sehingga kami boleh lepas dari segala kesulitan ekonomi. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau lah jalan dan kebenaran dan hidup yang akan membantu dan menolong kami semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan Roh-Mu tetap menyala-nyala, Roh-Mu tercurah dan kami boleh merasakan Tuhan Roh Allah yang lebih besar ada di dalam hidup kami, ada di dalam kami, sehingga sukacita, damai sejahtera senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kami semuanya Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk Tuhan menyebarkan Injil-Mu. Pakai kami untuk mengabarkan kabar keselamatan. Dan Tuhan, biarlah amanat agung itu Tuhan boleh kami lakukan Tuhan, boleh kami kerjakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk generasi Yeremia dalam nama Tuhan Yesus. Kau pakai generasi Yeremia supaya bangkit Tuhan. Amanat agung boleh dilaksanakan
pada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Nikono Tero Raharjo beserta keempat wakil, beserta keluarga besarnya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Engkau memberkati pelayanannya, kesehatannya, dimanapun Tuhan mereka melayani. Oh Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, urapan-Mu tercurah juga untuk KCK kami, Pak Suni Waplo beserta wakil Pak Isang. Bapak berkati pelayanannya, berkati keluarganya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan pelayanan mereka semakin melebar ke kanan dan ke kiri. Juga kami berdoa untuk setiap gembala-gembala-Mu di CK9, biar kami boleh bersatu bangkit Tuhan, saling bergandeng tangan, melayani untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu di tempat ini, Pak Kiai Sarapi, dalam nama Yesus, supaya Tuhan semakin lebar pelayanannya, pekerjaannya, juga keluarga besarnya. Tuhan berkati juga untuk setiap pelayan-pelayan, pengerja-pengerja di tempat ini. Tuhan berikan roh unity Tuhan, supaya kami boleh bergandengan tangan melayani Engkau dengan sukacita. Juga untuk setiap jemaat di tempat ini Tuhan, lawat Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Mereka yang kekurangan Tuhan, Engkau pakai kami semua untuk memberkati mereka. Tuhan, biarlah Tuhan mereka boleh mengalami lawatan-Mu, jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengikuti ibadah online. Tuhan berkati mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Mereka yang kekurangan, Tuhan yang akan memberikan berkat-berkat itu. Dan biarlah mereka hanya berharap dan bersandar kepada Engkau. Berkati juga semua yang terlibat dalam pelayanan pagi ini. Berkati WA, singer, pemusik, multimedia, dan kami semuanya Tuhan. Supaya kami boleh semakin hidup kudus, semakin lebih melayani Engkau lagi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan terima berkat dari-Mu. Dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Angkatlah kedua tanganmu, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan, kasih karunia dari Bapa Sorgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari
sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan yang baru, bulan November tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.